Partai Solidaritas Indonesia, PSI, menilai publikasi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, yang memasukkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam daftar pemimpin korup di dunia mencerminkan suara barisan sakit hati. Itu suara barisan sakit hati, mereka yang belum bisa move on dari kekalahan di Pilpres. Ada jejak digital bahwa OCCRP membuka ke publik untuk menominasikan Corrupt Person of the Year sampai 5 Desember lalu. Jadi ada polling. Nah, barisan sakit hati itu yang memobilisasi suara, kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andi Budiman dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Rabu 1 Januari 2025. Jadi, lanjut Andi, secara metodologis, publikasi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini jelas berbeda dengan survei ilmiah dengan pengambilan sampelnya yang sangat cermat untuk menghindari bias, lanjut mantan jurnalis ini. Andi menegaskan Jokowi tidak pernah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Karena itu, rilisan OCCRP tidak berdasar sama sekali. Terakhir, PSI meminta OCCRP mencermati tingkat kepercayaan rakyat yang sangat tinggi ke Jokowi sampai akhir masa jabatan. Kalau Pak Jokowi korupsi, rakyat pasti tahu dan tingkat kepercayaan anjlok. Rakyat melihat dari dekat kerja Pak Jokowi, tidak ada korupsi, pungkas Andi. Senada dengan Andi, pendiri Haidar Alwi Institute, HAI, R. Haidar Alwi menyebut survei OCCRP terkait daftar pemimpin dunia yang diduga terlibat kejahatan terorganisasi dan korupsi terbilang lemah karena segala bentuk tindak kejahatan tidak dapat dibuktikan hanya dengan jajak pendapat. Pembuktian kejahatan atau pelanggaran hukum adalah melalui persidangan di pengadilan, bukan melalui polling atau jajak pendapat, kata Haidar seperti dikutip dari Antara, Rabu. Menurut Haidar, hingga saat ini tidak ada satupun putusan pengadilan yang memvonis Jokowi bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Jika metodologinya benar, seharusnya Dewan Juri OCCRP tidak meloloskan usulan nama Jokowi. Sebab, bagaimana bisa memasukkan nama seseorang ke dalam daftar tersebut sementara tidak ada satupun putusan pengadilan yang memvonisnya bersalah atas kejahatan yang dituduhkan? Jelas sekali ini merupakan suatu kesalahan yang nyata, katanya. Oleh sebab itu, Haidar menilai daftar yang dirilis OCCRP, khususnya terkait Jokowi, hanyalah usulan yang tidak berdasar dari para pemegang hak suara dalam jajak pendapat. Dia khawatir hal tersebut dapat merusak reputasi Jokowi di mata masyarakat Indonesia, bahkan dunia. OCCRP harus meralat rilisnya dan meminta maaf kepada Jokowi. Jika tidak, OCCRP yang berisi para jurnalis investigasi sama saja dengan mencoreng kredibilitasnya sendiri, pungkasnya. Sebelumnya, kado pahit harus diterima oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi, di akhir masa jabatannya setelah 10 tahun memimpin Indonesia. Alih-alih mendapatkan penghargaan internasional, mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Surakarta itu malah masuk dalam daftar finalis Person of the Year untuk kategori pelaku kejahatan terorganisir dan korupsi yang baru saja dirilis The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Kami meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain di jaringan global. OCCRP finalis yang memperoleh suara terbanyak tahun ini adalah Presiden Kenya William Ruto, mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dan pengusaha India Gautam Adani. Tulis OCCRP seperti dikutip dari laman resmi mereka occrp.org. Selasa, 31 Desember 2024. OCCRP sendiri merupakan salah satu organisasi jurnalisme investigatif terbesar di dunia, yang berkantor pusat di Amsterdam dan memiliki staf di 6 benua. Organisasi yang didirikan oleh reporter investigasi veteran Ruth Sullivan dan Paul Radu pada tahun 2007 ini, sejak tahun 2012 secara rutin memberikan penghargaan Person of the Year kepada orang-orang yang dinilai paling banyak melakukan kekacauan di seluruh dunia melalui kejahatan terorganisir dan korupsi. Pemenangnya dipilih oleh panel juri ahli dari kalangan masyarakat sipil, akademisi, dan kalangan jurnalis. Untuk tahun 2024, OCCRP menobatkan pemimpin Suriah yang baru saja digulingkan, Bashar al-Assad, sebagai Person of the Year dalam kejahatan terorganisir dan korupsi. Sementara diktator lama Teodoro Obiang Nguema Mbasogo dari Guinea Ekuatorial menerima penghargaan non-prestasi seumur hidup untuk kejahatan yang sama. Ironisnya, nama Jokowi juga masuk dalam daftar finalis Person of the Year OCCRP. Bahkan Jokowi berada di posisi kedua setelah Presiden Kenya William Ruto dalam penilaian tokoh dunia yang paling banyak melakukan kejahatan terorganisir dan korupsi sepanjang 2024. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.